Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan volume pekerjaan. Mata pelajaran estimasi biaya kelas 11 DPIB. Menghitung volume pekerjaan. Sebelum menghitung volume pekerjaan terdapat tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menerapkan perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi gedung, serta membuat daftar volume pekerjaan atau bill of quantity. Untuk perhitungan volume pekerjaan, volume satuan dihitung dengan buah atau unit yang terdiri dari rangkaian material yang telah menjadi satu kesatuan. Pada perhitungan bangunan dan masing-masing jenis pekerjaan, cara perhitungan volumenya berbeda tergantung dari bentuknya. Tetapi rumus dasar yang digunakan tetap bersama, yaitu menggunakan rumus matematika seperti luas, keliling, dan volume. Untuk pekerjaan yang akan kita hitung volumenya terdiri dari pekerjaan pondasi, pekerjaan slope, pekerjaan kolom, dan pekerjaan balok. Dan telah saya bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, kita akan menghitung volume pekerjaan pondasi. Untuk pertemuan kedua, kita akan menghitung pekerjaan slope dan kolom. Dan yang terakhir, pertemuan ketiga, kita akan menghitung volume pekerjaan balok. Yang pertama, pekerjaan pondasi batu kali. Untuk pekerjaan pondasi batu kali, terdapat sub atau uraian pekerjaan pondasi batu kali. Yang pertama, galian tanah pondasi, urukan pasir bawah pondasi, pasang unstamping atau batu kosong, badan pondasi batu kali, dan yang terakhir, urukan tanah kembali. Dari kelima sub atau uraian pekerjaan pondasi batu kali akan kita hitung volume tiap sub pekerjaan pondasi batu kali tersebut. Yang pertama, sub pekerjaan galian tanah. Galian tanah merupakan pekerjaan yang dilaksanakan atau dilakukan dengan membuat lubang di tanah membentuk pola tertentu sesuai dengan keperluan pondasi. Dan rumus yang akan kita gunakan, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk keterangannya, P merupakan volume galian tanah dengan satuan meter kubik. P sama dengan panjang galian atau sama dengan panjang pondasi. L lebar galian dengan satunya meter, dan terakhir T tinggi galian satunya meter. Untuk lebih jelasnya, kita akan menghitung volume dari galian tanah pondasi. Sebelum kita menghitung volume galian tanah pondasi, kita harus memiliki satu denah atau contoh dari denah yang akan kita hitung. Di sini saya menggunakan denah rumah sederhana dan telah saya hitung luas lantainya adalah 63 meter persegi dan didapatkan dari 10,5 dikali 6. 10,5 itu kita dapatkan dari 3 tambah 4,5 tambah 3 hasilnya 10,5, dan 6 kita dapatkan dari 4 tambah 2 hasilnya 6. Maka luas lantai pada denah tersebut 63 meter persegi. Masuk ke pembahasan, yaitu galian tanah pondasi. Untuk galian tanah pondasi, sebelum kita menentukan berapa volume dari galian tanah pondasi adalah kita akan menghitung terdahulu panjang denah horizontal. Panjang denah horizontal yaitu pada bagian luar dan bagian dalamnya. Setelah itu kita akan menghitung panjang denah vertikal, yaitu yang tegak, mau itu di luar ataupun di bagian dalam. Dan telah saya hitung, untuk yang horizontal didapatkan 29 meter, dan yang vertikal didapatkan 31 meter. Maka total panjang denah atau keseluruhan ini 60 meter. Masuk ke rumus. Yang pertama, galian tanah pondasi.
Menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang yang kita gunakan adalah panjang denah atau total dari panjang denah 60 meter. Untuk L atau lebarnya kita menggunakan yang tertera pada gambar, yaitu lebar dari galian tanah 0,8 dan tingginya 0,5. Jika kita jumlahkan, didapatkan hasilnya 24 meter kubik. Kita next. Yang kedua, urugan pasir. Urugan pasir merupakan kegiatan atau pekerjaan yang melapisi galian tanah dengan lapisan pasir setebal 5 cm atau lebih sebelum pemasangan unstamping atau batu kosong. Rumus yang digunakan sama dengan yang sebelumnya, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Akan kita hitung volume sama dengan P kali L kali T. P-nya 60 kita dapatkan dari total panjang denah yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk lebarnya 0,8 dan untuk tingginya 0,1. Maka volume yang kita dapatkan adalah 4,8 meter kubik. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu pemasangan unstamping atau batu kosong. Pemasangan batu kali dengan kedudukan berdiri tanpa spasi. Titik selanjutnya mengisi rongga-rongga batu kali tersebut dengan pasir dan dipadatkan dengan cara disiram air. Untuk batu unstamping atau batu kosong yang akan digunakan, untuk ukuran ketinggiannya kurang lebih dari 20 cm. Maka rumus yang digunakan tetap sama, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini bisa kita lihat untuk ukurannya 0,8 merupakan lebar dari galian. Untuk 0,2 atau 20 cm merupakan tinggi dari batu kosong atau unstamping tersebut. Maka akan kita hitung. Untuk rumusnya tetap sama, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Pada panjang kita tetap menggunakan panjang fondasi, yaitu 60, lebarnya 0,8 dan tingginya 0,2. Maka volume pemasangan unstamping atau batu kosong kita dapatkan sama dengan 9,6 meter kubik. Yang keempat, pemasangan batu kali atau badan pondasi. Badan pondasi dibuat dari pasangan batu kali dengan perekat adukan seperti semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Pasangan batu kali dihitung dengan rumus sebagai berikut. Volume sama dengan A tambah B bagi 2 kali H kali panjang pondasi. Untuk keterangannya, B sama dengan volume pondasi, satuannya meter kubik. A lebar atas pondasi, satunya meter. B lebar bawah pondasi, satunya meter. H merupakan ketinggian pondasi atau tinggi pondasi, satunya meter. Panjang pondasi menggunakan satuan meter. Dan di sini akan kita hitung untuk volume dari pasang badan pondasi batu kali. Kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan A tambah B bagi 2 kali H kali panjang pondasi. Kita masukkan ke rumus. A merupakan lebar atas pondasi. Berarti lebar atas pondasi 0,2. B merupakan lebar bawah pondasi. Lebar bawah pondasi adalah 0,6. Kita bagi 2 kali H. H merupakan ketinggian atau tinggi dari pondasi 0,5. Selanjutnya kita kalikan dengan panjang pondasi. Untuk panjang pondasi kita tetap menggunakan 60 meter. Jika kita totalkan, maka volume dari pasang badan pondasi batu kali 12 meter kubik. Yang terakhir, urugan tanah kembali. Urugan tanah kembali yaitu menguruk kembali lubang di sekitar pondasi yang telah digali setelah selesai pemasangan pondasi. Gunanya untuk menstabilkan kembali permukaan tanah asli. Rumus untuk menghitung volume dari urugan tanah kembali sama dengan
1/3 dari volume galian pondasi. Nah, rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 kali volume galian pondasi. Berarti 1/3 dari hasil volume galian pondasi kita dapat sebelumnya 24 meter kubik. Maka 1/3 dari 24 hasilnya 8 meter kubik. Nah, begitu cara dan langkah-langkah untuk menentukan dan menghitung volume dari sub pekerjaan pondasi batu kali. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan kedua, menghitung volume pekerjaan slope dan menghitung volume pekerjaan kolom. Kita next. Pada pertemuan kedua yaitu pekerjaan slope. Slope merupakan balok beton bertulang yang dipasang secara horizontal di atas pondasi dan berada tepat di bawah dinding bangunan. Untuk sub pekerjaan slope terdiri dari 3, pekerjaan pembesian, beton, dan backcasting. Yang pertama, pekerjaan beton. Rumus pekerjaan beton yang digunakan adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kita akan menghitung, dan gambar yang sebelah kiri ini merupakan contoh slope beton bertulang, di mana terdapat backcasting, pembesian, dan beton. Yang pertama itu pekerjaan beton atau menghitung volume beton dengan rumus P sama dengan P kali L kali T. P-nya merupakan panjang pondasi. Karena kita akan membangun atau membuat slope di panjang pondasi, maka kita menggunakan panjang pondasi yang telah kita hitung yaitu 60, lebarnya 0,5 dan tingginya 0,2. Untuk lebar dan tingginya kita dapatkan dari sini. Dari gambar yang telah ditentukan, dimensi slope yaitu 15 kali 20. 15 lebarnya, 20 cm yaitu tingginya. Maka volume pekerjaan beton sama dengan 1,8 meter kubik. Di sini ada detail untuk slope. Yang pertama, slope berdimensi 15 kali 20 cm. Untuk penulangannya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan di sini terdapat besi untuk sengkang atau begel. Akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua, pekerjaan pembesian slope. Untuk pekerjaan pembesian slope kita akan menghitung panjang besi yang akan kita gunakan, kebutuhan besi dan berat besi utama. Yang kedua, kita menghitung jumlah begel, total panjang begel, berat besi begel atau sengkang. Dan yang terakhir kita akan menghitung luas backcasting. Kita next. Di sini pekerjaan pembesian. Untuk pekerjaan pembesian terdapat besi utama, besi sengkang atau begel, dan luas backcasting. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang A, besi utama. Kita akan mencari atau menghitung panjang besi. Panjang besi menggunakan rumus jumlah besi kali panjang slope. Jumlah besinya adalah 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4 pada atas 2 dan bawahnya 2. Maka besi utamanya berjumlah 4. Panjang slope tadinya 60. Maka jika kita totalkan hasilnya 240 meter. Ini untuk panjang besi. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan besi. Jadi maksudnya panjang besi yang telah kita hitung didapatkan 240 meter. Maka besi dengan panjang 240 meter kita butuhkan berapa batang besi. Berarti kebutuhan besi sama dengan panjang besi dibagi panjang satu besi. Maksudnya panjang besi yang telah kita dapatkan yaitu 240 meter. Kita masukkan di sini. Panjang besi adalah 240 meter dan dibagi dengan panjang satu besi. Jadi satu batang besi panjangnya itu 12 meter. Itu sudah ketentuan dari SNI. Maka kita bagi 240 dibagi 12 meter, maka kebutuhan besi adalah 20 batang besi.
Ini untuk batangnya, dan di sini untuk panjang besinya. Selanjutnya kita menghitung berat besi menggunakan rumus panjang besi dikali berat besi. Panjang besi yang kita dapatkan adalah 240. Berat besinya telah ditentukan karena kita menggunakan besi 10 pada tulangan utama, maka kita lihat di tabel diameter 10 dengan berat 0,6165. Tinggal kita masukkan panjang besi 240 dikali berat besi 0,6165, maka berat besi yang didapatkan 147,96 kg. Yang kedua, besi sengkang atau begel. Panjang besi ini totalnya adalah 72 cm untuk satu buah begel. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat pada dimensi slope. Pada dimensi slope yaitu 15 kali 20, 15 lebar, 20 tinggi. Maka panjang besi yang akan kita hitung itu akan kita kurangi dengan selimut beton. Di sini telah ditentukan selimut betonnya adalah 2 cm. Selimut betonnya 2 cm atau 0,02 meter. Jika kita menghitung besi begel atau sengkang, maka kita kurangi dengan selimut beton. Kita kurangi dimensi slope dengan selimut beton. Berarti untuk lebarnya 15, kita kurangi dengan selimut beton yaitu 2 cm. 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Berarti ini untuk lebar atas dan lebar bawah. Kita masukkan 13 di sini. Begitupun dengan tinggi slope. Tinggi slope awalnya 20 cm. Kita kurangi dengan ketebalan selimut beton 2 cm, maka sisanya atau hasilnya tanpa selimut beton 18 cm. Begitupun pada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kita masukkan 18 tambah 18 tambah 13 tambah 13. Dan 5 ini kita dapatkan dari bengkokan atau hook. Di sini telah diketahui untuk hooknya. Kenapa kita menjumlahkan 2 kali? Karena di sini terdapat 2 hook, atas dan bawah atau kanan kiri, dengan bengkokan 5 cm. Tinggal kita input atau kita hitung 18 tambah 18 tambah 13 tambah 13 tambah 10, hasilnya 72 cm. Artinya 72 cm ini hanya untuk satu buah begel. Selanjutnya jumlah begel. Untuk jumlah begel kita menggunakan rumus panjang slope bagi jarak begel. Panjang slope-nya kita hitung sebelumnya yaitu 60 dibagi jarak begel 0,2 meter atau 20 cm. Maka jumlah begel yang kita dapatkan adalah 300 buah begel. Selanjutnya berat besi. Untuk mencari berat besi sama dengan ulangan utama, yaitu panjang besi begel dikali berat besi. Panjang besi begel kita dapatkan untuk satu buah begel saja yaitu 72 cm. Kita kali dengan berat besi. Karena sengkang atau begel menggunakan besi polos 8, maka kita lihat pada tabel beratnya yaitu 0,3946 atau 0,395. Kita kalikan 72 dikali 0,3946, hasilnya 28,41 kg. Selanjutnya yang C, kita akan menghitung luas backcasting. Untuk luas backcasting sama dengan panjang slope dikali tinggi slope dikali 2. Jadi 2 ini kita dapatkan dari sisi kanan dan kirinya. Panjang slope 60, tinggi slope 0,2 dikali 2 hasilnya 24 meter persegi. Selanjutnya
masih pada pertemuan kedua, yaitu pekerjaan kolom. Kolom merupakan elemen struktural yang meneruskan tekanan, yaitu berat struktur di bagian atas, misalnya atap, ke elemen struktur lain di bawahnya, yaitu pondasi. Untuk sub pekerjaan kolom terdapat pekerjaan beton, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan befesting. Nah, di sini terdapat pekerjaan kolom yang akan kita hitung, dan di sini juga ada sebuah kolom dengan dimensi atau ukurannya 22 cm kali 22 cm. Untuk tulangan utamanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 buah tulangan utama dengan menggunakan besi ulir diameter 13. Yang kedua yaitu pembesian pada tulangan sengkang atau begel dengan besi polos diameter 8, jarak pemasangannya 15 cm. Sebelum kita menghitung pembesian ataupun befesting pada kolom, di sini telah saya ketahui untuk tinggi kolomnya 400 cm atau 4 meter. Selimut betonnya 4 cm dan hook 3 cm. Pada besi utama, panjang besi sama dengan jumlah besi kali tinggi kolom. Jumlah besinya tadi telah kita hitung yaitu 8 kali tinggi kolomnya 4 meter, maka panjang besinya 32 meter. Selanjutnya kebutuhan besi. Pada kebutuhan besi dengan rumus panjang besi dibagi panjang satu besi. Panjang besinya 32, kita bagi dengan panjang satu besi itu ukurannya 12 meter. Maka untuk kebutuhan besinya kita dapatkan 2,6 atau kita bulatkan menjadi 3 batang besi. Artinya 32 meter ini membutuhkan 3 batang besi. Menghitung berat besi, karena kita menggunakan besi diameter 13 menggunakan besi ulir, maka panjang besi dikali berat besi, panjang besinya 32, kita kali dengan berat besi. Karena kita menggunakan besi ulir diameter 13, maka beratnya adalah 1,04. Berat ini kita hitung per meternya. Berarti 32 dikali 1,04, hasilnya 33,28 kg. Selanjutnya kita menghitung besi begel atau sengkang. Untuk panjang besi pada besi begel atau sengkang sama dengan sebelumnya, kita akan kurangi dengan ketebalan selimut beton. Di sini terdapat dimensi dari kolom yaitu 22 cm kali 22 cm dan telah dilapisi dengan selimut beton dengan ketebalan yang diketahui adalah 4 cm. Maka ukuran dari dimensi kolom kita kurangi dengan 4. 22 kurang 4 hasilnya 18. Karena ukurannya dimensi ukurannya itu dimensi atau ukuran kolomnya sama, 22 kali 22, artinya pada sisi atas, bawah, kanan, kiri itu hasilnya jika kita kurangi dengan selimut beton hasilnya adalah 18. Dan kita jumlahkan juga hooknya 3 cm. Karena hooknya ada 2, 1, 2, maka kita jumlahkannya itu 2 kali. Jika kita totalkan, maka hasilnya adalah 78 cm. 78 cm ini merupakan satu buah begel. Untuk menghitung berapa jumlah begelnya yang akan kita gunakan dengan rumus tinggi kolom dibagi jarak begel tambah 1. Tinggi kolomnya 4, kita bagi dengan jarak begel 0,15, ditambah 1 hasilnya 27,6 sekian. Maka kita bulatkan menjadi 28 buah begel. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan besi. Untuk kebutuhan besi yaitu panjang besi dibagi panjang satu besi.
satu batang besi itu panjangnya 12 meter, maka panjang besi yang kita hitung 21,8 dibagi 12 hasilnya 1,81 atau 2 batang besi. Untuk menghitung berat besi sama dengan sebelumnya, panjang besi begel dikali berat besi. Panjang besi begelnya adalah 21,8, kita kali dengan besi yang digunakan pada sengkang atau begel, yaitu besi 8 dengan berat per meternya 0,395. Jika kita totalkan, maka hasilnya adalah 8,61 kg. Selanjutnya kita menghitung luas bekisting dengan rumus panjang kali tinggi kolom kali 2, tambah lebar kali tinggi kolom kali 2, yaitu 0,22 dikali 4 kali 2 tambah 0,22 kali 4 kali 2. Hasilnya adalah 3,52 meter persegi. Nah, pada pertemuan yang kedua, kita telah menghitung volume pekerjaan slov dan kolom. Selanjutnya, pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan ketiga, kita akan menghitung volume dari pekerjaan balok. Pertemuan ketiga yaitu pekerjaan balok. Balok merupakan elemen struktur bangunan yang berfungsi menahan beban dan menyalurkan gaya dari satu titik ke titik lainnya. Pada sub pekerjaan balok terdapat pekerjaan beton, pekerjaan pembersihan, pekerjaan bekisting. Untuk pekerjaan balok menggunakan dimensinya 20 x 40, 20 cm lebar. 40 cm ini merupakan tinggi dari balok dan menggunakan tulangan utama berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 tulangan utama dengan diameter 16 menggunakan besi ulir. Pada sengkang menggunakan besi 8, besi polos, dan jarak pemasangannya adalah 15 cm. Diketahui tinggi kolom 500 cm atau 5 meter, selimut betonnya 4 cm, hook 3 cm. Pada besi utama, panjang besi terdahulu dengan rumus jumlah besi di panjang balok. Jumlah besinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali panjang balok yaitu 5 meter, maka panjang besi yang dibutuhkan adalah 30 meter. Selanjutnya kebutuhan besi. Kita bagi panjang besi dengan panjang satu batang besi. Jadi panjang besinya telah kita hitung 30 meter, panjang satu besi 12 meter. Ini sudah ketentuan dari SNI, maka kebutuhan besi yang digunakan 2,5 atau dibulatkan menjadi 3 batang besi. Selanjutnya kita menghitung berat besi pada besi utama. Untuk berat besi dengan rumus panjang besi kali berat besi. Panjang besinya telah kita hitung yaitu 30 meter. Sini panjang besi 30 meter kali berat besi per meternya. Jadi karena kita menggunakan pada tulangan utama menggunakan besi diameter 16 yaitu besi ulir, maka kita lihat di tabel. Untuk besi 16 berat per meternya adalah 1,58. Maka kita masukkan ke rumus berat besi 1,58. Jadi 30 kali 1,58 hasilnya adalah 47,4 kg per meter. Selanjutnya kita akan menghitung besi begel atau sengkang. Pada menghitung panjang besi pada besi begel atau sengkang sama dengan kolom ataupun slov. Kita kurangi ukuran balok dengan selimut beton. Kita lihat ukuran baloknya atau dimensi balok. Di sini untuk lebarnya 20 cm, ketinggiannya 40 cm. Maka kita kurangi dengan ketebalan selimut beton 4 cm. Jadi 20 dikurangi 4 hasilnya 16. Maka untuk sengkangnya pada lebar atas dan bawah itu 16 setelah dikurangi dengan selimut beton. Begitupun dengan tinggi dari balok.
kita kurangi dengan selimut beton, maka 40 kita kurangi dengan 4, hasilnya 36. Nah, kita masukkan ke rumus. 16 tambah 16 tambah 36 tambah 36 tambah 3 tambah 3. Nah, angka 3 ini kita dapatkan dari hook. Hook atau bengkokan. Karena telah ditentukan hooknya adalah 3 cm. Dan hook ini terdapat 2. Di sini ada pada bagian atas dan bagian bawah. Jadi kita tambahkannya 2 kali. Setelah kita masukkan, maka didapatkan hasilnya adalah 110 cm per satu buah bagel atau sengkang. Selanjutnya kita menghitung jumlah bagel. Untuk jumlah bagel dengan rumus panjang balok bagi jarak bagel tambah 1. Panjang baloknya 500 cm atau 5 meter. Kita bagi dengan jarak bagel 15 cm atau 0,15 meter tambah 1. Maka jumlah bagelnya adalah 3,34,3 atau 35 buah bagel. Kita menghitung panjang besi yang didapatkan adalah 38,5 meter untuk 35 buah bagel. Nah, selanjutnya kita menghitung kebutuhan besi. Jadi maksudnya untuk 35 buah bagel ini membutuhkan 38,5 meter. Berarti 38,5 meter ini membutuhkan berapa batang besi. Nah, untuk cara menghitungnya, kebutuhan besi sama dengan panjang besi bagi panjang satu batang besi. Panjang besinya telah kita dapatkan yaitu 38,5. Kita bagi dengan panjang satu besi atau satu batang besi. Kita bagi dengan 12. Nah, angka 12 ini kita dapatkan dari panjang satu batang besi yang telah ditentukan oleh SNI. Jadi, satu batang besi itu panjangnya 12 meter. 38,5 dibagi 12, hasilnya adalah 3,20 batang atau kita bulatkan menjadi 4 batang besi. Selanjutnya kita menghitung berat besi. Untuk berat besi, rumusnya sama dengan yang sebelumnya, mau itu besi utama ataupun pada kolom dan slot. Rumusnya adalah berat besi sama dengan panjang besi bagel kali berat besi. Panjang besi bagel telah kita hitung 38,5, kita kali dengan berat besinya 0,395. Nah, untuk berat besi kita lihat pada tabel. Karena untuk sengkang atau bagel kita menggunakan besi 8. Untuk besi diameter 8, beratnya 0,395 per meternya. Kita masukkan ke rumus. 38 kali 0,395, hasilnya adalah 15,20 kg. Selanjutnya kita menghitung luas backcasting. Untuk menghitung luas backcasting pada balok, rumusnya panjang balok kali lebar kali 2, tambah panjang balok kali tinggi kali 2. Nah, untuk menghitung luas backcasting, semua ukuran yang dimasukkan ke dalam rumus luas backcasting harus menggunakan satuan meter. Maka dimensi balok harus kita ubah menjadi satuan meter. Berarti panjang balok 500 cm, artinya 5 meter. Lebar dari balok 20 cm, kita ubah ke meter, 0,2 kali 2. Panjang balok 5 meter, dan tinggi balok tadinya 40 cm. Dan kita ganti ke meter, jadinya 0,4 dikali 2. Maka luas backcasting balok yang kita dapatkan 6 meter persegi. Nah, begitulah cara menghitung pembesian ataupun backcasting pada balok, mau itu pembesian besi utama dan besi bagel atau sengkang. Setelah selesai kita menghitung luas backcasting untuk balok, maka pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga atau pertemuan terakhir selesai. Sebelum saya tutupi, jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan dalam pembelajaran, saya mohon maaf, saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.